Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum Ibu ke materi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan jenis penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu peserta didik mampu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Nah, hari ini kita akan belajar jenis-jenis penyelesaian SPLTV dan cara penyelesaiannya. Jenis-jenis penyelesaian SPLTV ada 3, yaitu yang pertama mempunyai satu penyelesaian, yang kedua mempunyai banyak penyelesaian, yang ketiga yaitu tidak mempunyai penyelesaian. Nah, untuk jenis yang pertama yang mempunyai satu penyelesaian, syaratnya adalah jika AI per AC tidak sama dengan BI per BC tidak sama dengan CI per CJ, dengan I sama dengan 1, 2, dan 3, dan C sama dengan 1, 2, dan 3. Contohnya, nah, ini ada 3 persamaan. Memenuhi apa tidak ini? Memenuhi kan ya? Memenuhi ya, karena koefisien pada variabel X adalah 1, 2, dan 1. Kemudian koefisien pada variabel Y 1, 1, 1. Kemudian koefisien pada variabel Z adalah 1, 1, 1. Karena kita tahu bahwa koefisien dari variabel X, Y, dan Z tidak sama dengan, maka SPLTV ini mempunyai satu penyelesaian. Nah, selanjutnya yaitu SPLTV yang mempunyai banyak penyelesaian. Syaratnya jika AI per AC sama dengan BI per BC sama dengan CI per CJ sama dengan DI per DJ, dengan I sama dengan 1, 2, dan 3, dan J sama dengan 1, 2, dan 3. Contohnya, koefisien pada variabel X atau A1 sampai AC adalah 2, 4, dan 6 kalau kita sederhanakan menjadi 1, 2, dan 3. Kemudian koefisien pada variabel Y atau BI sampai BJ adalah 1, 2, 3. Koefisiennya sama kan ya? Kemudian koefisien pada variabel CI sampai CJ sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian koefisien pada konstanta pada D1 sampai DC adalah 6, 12, 18 kalau kita sederhanakan menjadi 1, 2, dan 3. Sehingga SPLTV ini mempunyai banyak penyelesaian. Nah, kemudian ini adalah SPLTV yang tidak mempunyai penyelesaian. Syaratnya adalah jika AI per AC sama dengan BI per BC sama dengan CI per CJ tidak sama dengan DI per DJ, dengan I 1, 2, dan 3, dan C sama dengan 1, 2, dan 3. Contohnya, koefisien pada variabel X atau AI sampai AC adalah 1, 2, dan 3. Kemudian koefisien pada variabel Y atau BI sampai BJ adalah 2, 4, 6 kalau kita sederhanakan menjadi D1, 2, dan 3. Kemudian koefisien pada variabel Z atau CI sampai CJ adalah 3, 6, 9 kalau kita sederhanakan menjadi 1, 2, dan 3. Kemudian konstantanya atau DI sampai DJ adalah 1, 3, 5. Nah, koefisien pada AI, BI,
CI sama. Akan tetapi konstanta atau DI tidak sama dengan AI, BI, dan CI, sehingga SPLTV ini tidak mempunyai penyelesaian. Nah, kita lanjutkan ke metode penyelesaian SPLTV. 2 minggu lalu kita sudah belajar mengenai metode penyelesaian SPLTV. Nah, metode penyelesaian pada SPLTV kemarin ada 4: grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. Namun, di metode penyelesaian SPLTV kita hanya menggunakan 3 metode, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Substitusi itu apa? Substitusi adalah memasukkan. Yang eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabelnya. Kemudian kalau metode gabungan adalah gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Langsung kita ke contoh soal ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Persamaan satunya 5x dikurang 3y sama dengan 26 persamaan 2, 4y ditambah 3z sama dengan negatif 17. Kemudian persamaan yang ketiga 3x ditambah 5z sama dengan negatif 3. Untuk penyelesaiannya, nah kita akan menggunakan metode gabungan, yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Kita tahu bahwa ini adalah persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Lanjut ya. Nah, yang pertama kita eliminasi variabel y dari persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan satunya adalah 5x dikurang 3y sama dengan 26. Kemudian persamaan 2-nya 4y ditambah 3z sama dengan negatif 17. Nah, ini mengeliminasi variabel y. Di persamaan 1, koefisien pada variabel y adalah 3. Di persamaan kedua adalah koefisien variabel y adalah 4. Nah, jadi koefisien pada variabel y yang ada di persamaan 2 yaitu 4. Ini 4 ya. Jadi di sini dikalikan 4. Kemudian koefisien pada persamaan 1 3, sehingga persamaan 2 ini kita kalikan 3 karena di sini koefisiennya 3. Sehingga persamaan 1 dikali 4 hasilnya 20x dikurang 12y sama dengan 104. Kemudian persamaan kedua dikali 3 hasilnya 12y tambah 9z sama dengan negatif 51. Nah, kenapa kita tambah? Karena kita akan menghilangkan variabel y. Ini negatif, ini positif. Jadi agar ini bisa dihilangkan kita tambah. Jadi jumlahkan variabel yang sama. 20x turun, 12y, negatif 12y ditambah 12y habis, kemudian 9z turun, ditambah 104 ditambah negatif 51. 104 dikurang 51 di 53. Ini menjadi persamaan 4. Kemudian kita eliminasi z dari persamaan 3 dan 4 untuk mencari nilai x. Nah, jadi kita akan mengeliminasi variabel z. Untuk variabel persamaan yang ketiga kita kalikan 9. Di sini karena koefisien pada variabel z di persamaan 4 adalah 9 dan persamaan keempat kita kalikan 5. Persamaan 3 dikalikan 9 hasilnya 27x ditambah 45z sama dengan negatif 27. Persamaan 4 dikali 5 hasilnya adalah 100x ditambah 45z sama dengan 265.
Karena kita akan menghilangkan variabel Z, jadi ini kita kurangkan. Nah, 27X dikurang 100X sama dengan 73X. 45Z dikurang 45Z habis. Kemudian negatif 27 dikurang 265 adalah negatif 292. Dan X adalah negatif 292 dibagi negatif 73. X sama dengan 4. Nah, kita sudah tahu bahwa variabel X sama dengan 4. Kemudian, kita substitusi nilai X pada persamaan 1 untuk mencari nilai Y. Persamaan satunya, 5X dikurang 3Y sama dengan 26. X-nya tadi 4, sehingga 5 kali 4 dikurang 3Y sama dengan 26. 5 kali 4 hasilnya 20, jadi 20 dikurang 3Y sama dengan 26. Kemudian 20 pindah ruas menjadi positif, pindah ruas menjadi negatif, sehingga negatif 3Y sama dengan 26 dikurang 20. 26 dikurang 20 adalah 6, sehingga negatif 3Y sama dengan 6. Kemudian Y sama dengan 6 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian kita sudah tahu nilai Y. Nah, sehingga kita substitusikan nilai Y pada persamaan 2 untuk mencari nilai Z. Nah, persamaan 2-nya 4Y ditambah 3Z sama dengan negatif 17. Nilai Y-nya tadi negatif 2, sehingga 4 kali negatif 2 ditambah 3Z sama dengan negatif 17. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8, ditambah 3Z sama dengan negatif 17. Nah, negatif 8-nya pindah ruas menjadi positif, sehingga 3Z sama dengan negatif 17 ditambah 8. 3Z sama dengan negatif 9. Z sama dengan negatif 9 dibagi 3. Z sama dengan negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari ketiga persamaan tadi adalah X-nya 4, X-nya 4, Y-nya negatif 2, dan Z-nya negatif 3. Oke anak-anak, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan diskusi di grup WA, atau kalau yang ingin mendownload materinya ada di e-learning. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa belajar.